Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 213 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kana us'ana, telah ada. Artinya di zaman dulu sebelum dilahirkan ke dunia. Masih arwah. Sebelum dihadirkan ke alam dunia ini. An-nasu sapa pira-pira manusa. Ummatan iku umat wahidatan kang siji. Artinya semua manusia. Dikala itu di zaman dulu karena ini fi'il madhi yang mengandung arti zaman dulu yang sudah berlalu. Yaitu ketika para manusia ini masih arwah, masih roh. Allah telah menciptakan roh, tapi belum dijodohkan dengan jasad. Nah, ketika para arwah ini masih single, belum dijodohkan dengan jasadnya, di sana ditanya oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam sebuah dawuhnya di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Jadi para arwah itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian, para arwah? Apa kata para arwah? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, panjenengan pangeran kula Gusti, kula bersaksi Gusti. Qalu bala syahidna. Ini artinya apa? Bahwa semua manusia dulu adalah satu umat, ummatan wahidatan, yaitu satu iman, satu keyakinan, satu keimanan, iman bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Tapi begitu roh dijodohkan dengan jasad, kemudian dilahirkan di dunia, dihadirkan di alam dunia ini, maka kita lihat
terjadilah bermacam-macam keyakinan. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, yang imannya tetap dipertahankan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada juga yang menjadi kafirin, menjadi munafikin, menjadi musyrikin, menjadi munafikin. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi aslinya manusia itu aslinya satu umat wahidah, ummata wahidah. Artinya apa? Seiman, sekeyakinan, seideologi. Enggak beda-beda keyakinan. Aslinya demikian. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini, kanan nasu ummata wahidah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Begitu lahir di dunia, dihadirkan oleh Allah di alam dunia ini, manusia menjadi beraneka ragam keyakinannya atau kepercayaannya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang zalim Allah. Maka Allah mengutus para nabi. Faba'asa mongko nuli ngutus Allah sapa Allah annabiyina ing pira-pira nabi. Karena manusia di dunia ini beraneka ragam, berbeda-beda keyakinannya. Ada yang mukmin, ada yang non mukmin, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang tetap teguh imannya, ada yang menjadi goyang, jadi kafir, jadi musyrik, jadi munafik, jadi zalim, jadi semena-mena, dan lain sebagainya. Maka Allah mengutus para nabinya kepada para manusia tersebut. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk supaya manusia ini selamat kembali ke rumah aslinya, yaitu jannah. Jadi aslinya Bani Adam ini penduduk surga gitu loh. Penduduk surga. Begitu diturunkan ke dunia, mereka menjadi bermacam-macam keyakinan, berbeda-beda keyakinan. Nah, supaya mereka ini kembali selamat sampai ke rumah aslinya, yaitu jannah, maka Allah mengutus para nabinya, para rasulnya, mubasyirina, hale pira-pira wong sing bebungah, wong sing aweh kabar gembira, aweh kabar bungah bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, pasti dijamin kembali ke surga. Wabasyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat tajri min tahtil anhar. Jadi ini namanya mubasyirin, hale pira-pira wong sing bebunga. Artinya apa? Para nabi ini menyampaikan berita gembira siapa saja, orang Arab atau non Arab, asal mau iman, tetap iman dan amal salih, pasti dijamin oleh Allah dikasih jannah, kembali ke ke tempat aslinya, yaitu surga. Wa mungdirin, lan hale pira-pira wong sing meden-medeni. Para nabi tersebut dihadirkan ke dunia untuk menyampaikan tafsir dan tangdir. Meden-medeni gimana? Maksudnya orang-orang yang enggak mau iman, enggak mau Islam, enggak mau ihsan, ya. Dia malah kafir, pilih jalan pintas, jadi musyrik, jadi munafik, jadi zalim.
ancam dengan jahanam, siksa yang berat. Adzabun azim, namanya mundhirin. Sebagaimana yang ditegaskan dalam satu ayat, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Bagaimana dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Tuh, namanya mungdirin. Orang-orang yang kafir besok di alam akhirat, di yaumul qiyamah, digiring semua kemana? Ila jahannama zumara, digiring ke neraka jahanam, siksa yang berat secara berbondong-bondong. Oh, ini kelompoknya Fir'aun, kelompoknya Namrud, kelompoknya Qarun, kelompoknya siapa lagi gitu loh, dolimin, musyrikin, munafikin, gerombol-gerombol. Enggak satu-satu, langsung sak grup sesuai grupnya ketika di dunia. Ketika di dunia ini mendukung siapa gitu loh, mendukung dolimin, apa munafikin, apa musyrikin, dan lain sebagainya. Maka semua para pendukungnya juga akan digiring fi ila jahannam. Ini namanya mungdirin, orang-orang yang kafir, ditakut-takuti, yaitu azab jahanam, supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu. Dan para nabi itu menyampaikan firman Allah, tidak mengada-ada. Sementara yang tetap iman, Islam, ihsan, dia tetap teguh imannya dan beramal salih, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, digiring ke jannah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa, yaitu imtisalul awamir wastinabun nawahi. Mau takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Ini orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya, pada Allah, kelak digiring ilal jannati zumara, ke surga secara bergerombol-gerombol gitu loh. Oh, ini kelompoknya Nabi Nuh, kelompoknya Nabi Ibrahim, ini grupnya Nabi Yusuf, ini grupnya Nabi Salih, ini grupnya Nabi Lut, ini grupnya Nabi Hud, ini grupnya Nabi Yakub, dan seterusnya. Grupnya Nabi Musa, grupnya Nabi Muhammad, Masya Allah, grupnya Nabi Muhammad paling banyak kelak di akhirat. Grupnya para habaib, grupnya para ulama, grupnya para sahabat, para tabiin, begitu seterusnya. Jadi bergerombol-gerombol, zumara, berbondong-bondong, enggak satu-satu. Ayo masuk surga, masuk surga, masuk surga. Kalian dulu takwa Allah, kalian enggak takut ancaman-ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Kamu temannya ini para ulama, para habaib, ayo buruan ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, kalian sekarang pilih mana? Pilih nar apa jahanam? Ayo, pilih besok digiring ke nar apa ke jahanam? Jangan milih semua, pilihannya hanya dua, nar jahanam, enggak usah lah. Pilih apa? Jannah gitu loh. Nah, kalau kalian ingin kelak dikembalikan ke rumah aslinya, yaitu jannah, takwalah pada Allah. Kata kunci takwa Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Buka itu surat Az-Zumar. Orang-orang yang takwa Allah, takwa rabbahum, pasti kelak
giring ilal jannati zumara, sampai ke surga berbondong-bondong. Semoga kita semua termasuk umatnya Allah yang dilindungi oleh Allah, yang bisa senantiasa takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, sampai diridhoi Allah, sampai mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Nah, para nabi tersebut tidak hanya menyampaikan tafsir dan tanzir tak, juga dibekali oleh Allah. Wa anzala lanurunake sapa Allah ma'ahum ing dalem sertane an-nabiyin alkitaba ing pira-pira kitab. Jadi semua para nabi dibekali protokol ilahi gitu loh. Kalau bahasa sekarang tuh protokol. Jadi masing-masing para nabi dibekali kitab. Misalnya Nabi Dawud dikasih kitab Zabur. Nabi Musa dikasih kitab Taurat. Jeung Nabi Isa dikasih kitab Injil. Semua para nabi dikasih panduan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, protokol ilahi kepada manusia. Agar apa? Agar selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Junjungan kita jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih kitab Al-Qur'an Al-Karim. Ini juga merupakan protokol gitu loh. Protokol ilahi yang selalu cocok dimanapun dan kapanpun. Nggak akan terjadi tumpang tindih protokolnya, tatanannya. Nggak akan terjadi tumpang tindih. Pasti cocok. Hak gitu loh. Nggak ada yang batal. Hak. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Qur'an itu enggak ada ragu, enggak ada bimbang di dalamnya. Dan bisa menjadi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi para nabi tersebut dikirim ke alam dunia ini untuk tafsir dan tanzir, menyampaikan berita gembira dan berita duka. Gembira bagi yang mau iman, tetap iman, takwa Allah, dikasih jannah. Tapi yang berubah menjadi kafir, munafik, musyrik, dolim, maka ditakut-takuti akan dikasih nar, jahannam, adzabun adzim. Namanya tanzir. Di samping itu para nabi tersebut juga dikasih kitab untuk panduan untuk pembekalan para manusia dalam melaksanakan tatanan hidup sesuai dengan protokol ilahi, sesuai dengan syariatnya Allah. Bil haqqi kelawan hak tuh. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi bersama para nabi tersebut hak, betul, enggak batal, enggak bohong, dan selalu up to date, selalu cocok untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin liyahkuma, supaya yen ngukumi sapa Allah atau masing-masing para nabi yang diutus di alam dunia ini untuk menyampaikan tahkim, memberi hukuman kepada manusia yang terjadi perbedaan itu. Jadi liyahkuma,
supaya yen ta ngukumi sapa Allah atau fardun minan nabiyyin bainan nasi ing dalem antarane pira-pira manusa fima ing dalem perkara ikhtalafu kang padha persulayan padha beda-beda sapa anas fihi ing dalem ma yaitu dalam beragama berkeyakinan berideologi. Manusia ini terjadi beda-beda, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang mukmin, ada yang non mukmin. Di sana bermacam-macam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Konghucu dan lain sebagainya. Ini terjadi beda-beda. Maka para nabi tersebut dihadirkan ke dunia untuk menyampaikan tafsir dan tanzir dan dikasih kitab oleh Allah untuk apa? Menghukumi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara para manusia tersebut. Wa makhtalafalan ora persulayan ora dadi beda-beda fihi ing dalem agama afiddin illal ladina kejaba sapa wong akeh utuh kang diparingi kang wis diwenehi sapa alladzina hu ing kitab. Jadi semua umat zamannya Nabi Nuh misalnya ya udah dikasih kitab petunjuk yang cocok sesuai di zaman itu. Zamannya Nabi Ibrahim dikasih suhufi Ibrahim. Zamannya Nabi Musa kasih suhufi Musa, juga Taurat. Zamannya Nabi Isa dikasih kitab Injil. Zaman sekarang zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih kitab Al-Quran. Loh begitu umat dikasih kitab, kasih petunjuk. Kalau bahasa sekarang dikasih protokol, tatanan baru. Protokol ilahi yang hak tadi. Loh malah berbeda-beda, berseberangan, nggak mau mengikuti protokol ilahi. Jadi tidak berbeda-beda, tidak berselisih, kecuali orang-orang yang setelah dikasih petunjuk mimba dimajaat saking sawuse teka, mimba dimajaat saking sawuse teka hum ing aladina albayinatu apa pira-pira keterangan. Jadi para manusia di dunia ini sejak zaman dulu kala ila yaumiddin ila yaumil qiyamah tidak berselisih, tidak berbeda-beda keyakinan kecuali apa nggih orang-orang yang dikasih kitab, dikasih petunjuk, dikasih protokol ilahi, petunjuk Allah. Setelah mereka mendapatkan petunjuk, malah menjadi berseberangan, tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Ini yang terjadi. Bagaimana yang ditegaskan dalam ayat tersebut, wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jadi manusia ini tidak berseberangan, tidak berbeda-beda dalam beragama kecuali orang-orang yang setelah dikasih kitab, setelah dikasih petunjuk. Para nabi sudah menyampaikan petunjuknya Allah, para ulama juga gitu. Sekarang ini sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul, dilanjutkan oleh ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu para pewaris para nabi. Jadi tugasnya juga sama, mubasyirin dan mundhirin. Para ulama itu nggak pengen jadi presiden gitu loh, nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi menduduki jabatan yang gengsi, enggak. Hanya menyampaikan petunjuk Allah yang hak. Agar apa? Agar manusia supaya kembali ke rumah aslinya, ke jannah, supaya selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Ternyata ini yang terjadi seperti ini. Ikhtalafu namanya. Ya sudah, memang itu sudah didesain seperti ini.
Sudah ada neraka, ada surga. Nanti kalau nggak ada yang kafir, nggak ada yang munafik, nggak ada yang musyrik, nggak ada yang dolimin, neraka akan kosong ntar. Kalau semuanya iman semua. Ya memang demikianlah. Namanya sudah didesain seperti itu. Kita yang mukmin ya supaya sabar. Tetap sabar untuk melaksanakan protokol ilahi, selalu takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, dan adail amanah. Sampai mendapatkan ridhonya ridho Allah. Amin Allahumma amin. Jadi orang-orang yang dikasih kitab ini tidak bertentangan, tidak berbeda keyakinannya, kecuali setelah dikasih bayinat tadi. Mimba dimaja'adumul bayinat. Kenapa mereka berbeda keyakinan? Enggak mau iman, enggak mau Islam, enggak mau ihsan. Bagian karena lacut. Jadi mereka itu karena lacut, dengki. Karena apa? Ngedolim. Aidulman wa ta'adiyan. Jadi memang begitulah orang-orang yang tidak mau iman. Orang yang kafir, yang munafik, yang musyrik. Itu memang sengaja mereka tuh lacut. Dolim. Bainahum in dalam antarane annas. Jadi memang mereka mendolimi di antara manusia. Orang yang membela hak, membela Islam, membela agama Allah, dimusuhi, didolimi gitu loh. Namanya bagian. Padahal mereka tahu bahwa agama yang benar, yang hak itu Islam. Tahu mereka sudah dikasih petunjuk oleh para nabi, para ulama. Tapi mereka enggak mau menerima petunjuk itu. Milih jalan pintas, jalan lain. Kemudian mereka mendolimi para mukminin mukminat, para pejuang Islam, para pembela agama Allah, didolimi. Itu sudah sunnatullah. Para nabi, para rasul juga gitu. Sepanjang sejarah para nabi, para rasul semuanya didolimi, dimusuhi, diintimidasi, bahkan ditangkap, dibunuh, dibantai. Nah, ini sejarah para nabi, para rasul. Lihat itu kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi siapa lagi, Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, ya Allah. Jeung Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga nggak lepas dari apa nggih kedolimannya orang-orang kafir di Makkah. Rasulullah diuber-uber, dimusuhi, disakiti, bahkan ingin dihabisi juga. Maka kalau para ulama, para habaib yang berjuang membela Islam, diuber-uber, dimusuhi, dibantai, ditembak dan lain sebagainya, nah itu sudah sunnatullah. Jangan kaget, jangan heran. Para nabi, para rasul juga demikian. Dan itu tantangan dan rintangan orang yang menegakkan agama Allah. Harus ada tantangannya, harus ada rintangannya juga. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fahada mongko nuli nuduhake Allah sapa Allah alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima maring perkara ikhtalafu kang padha persulayan sapa anas bihi indalem minal haqi nyatane perkara kang hak biidnihi kelawan kersane Allah. Maka kemudian Allah memberi hidayah pada siapa? Orang-orang yang iman. Mereka dikasih petunjuk Allah sehingga tidak terpengaruh dengan perbedaan-perbedaan ideologi yang terjadi di antara manusia. Orang-orang yang beriman
tetap dikasih hidayah oleh Allah, ditunjukkan agama yang benar, yang hak biidnihi, dengan irada Allah, dengan kehendak Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah yahdi iku nuduhake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man dituduhake ila siratim mustaqim, ila siratin maring dalan mustaqimin kang lurus, kang jejeg, kang hak, tariqil haq, yaitu agama Islam. Nah, ini Allah selalu memberi hidayah. Tetap ada juga orang yang dikasih hidayah oleh Allah, meskipun dihina-hina, dimaki-maki. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.